Eldinon. Iya. Melesat saat ini pojok kilo. 1, 2, 3, 4 pembalap mengalami accident. 77 muncul Anindya Baskoro memanfaatkan skrimmit keadaan satu accident. 2 atau 3 pembalap di awal perjalanan kurang diperuntukkan, dan saat ini sepertinya keberuntungan berpihak pada seorang Anindya Baskoro, Bang Bran ya. Sepertinya ini ada perjuangan ekstra dari seorang Rian Devano Ardiansyah. Kalau di awal perjalanan untuk ke 1 Ayan sedikit lebih mulus, tidak begitu banyak rintangan ataupun tantangan, tapi saat ini muncul Anindya Baskoro. Bagaimana menurut Bang Bran Starjaya dengan munculnya Anindya Baskoro untuk saat ini memimpin jalannya pertarungan? Ya, Anindya Baskoro barusan diuntungkan ya dengan adanya kejadian di R1. Pada R pertama itu ada beberapa pembalap yang terjatuh sehingga Rian sendiri Anindya Baskoro ini juga lepas ya. Dan dia bisa jauh sekarang berada di depan. Tetapi di sini ada beberapa pembalap yang masih memungkinkan untuk bisa mengejar dia. Dan Rian sendiri mungkin tidak akan membiarkan seorang Anindya Baskoro ini untuk kabur ke depan ya. Iya, betul sekali. Rian Devano ini sudah punya tabungan. Di race pertama tadi dia udah ke 1 dan dia sudah punya poin. Pasti dia akan berusaha untuk mengejar poinnya. Baik. Dan pastinya Ayan seorang Rian Devano Ardiansyah akan berjuang mati-matian ya. Karena di awal perjalanan Moto ke-1 sudah berhasil mengkoleksi poin 25. Kalau di perjalanan Moto kedua Rian Devano tertinggal. Oh, siapakah yang terjatuh saat ini? Oh, sayang sekali. Salah satu pembalap saat ini harus ditandu untuk memasuki ruang medis. Dan kita kembali ke jalur pertarungan di mana Anindya Baskoro masih mampu memimpin. Di belakangnya muncul Rian Devano Ardiansyah. Apakah kalau seorang Anindya Baskoro di perjalanan Moto kedua mampu finish di urutan terdepan, apakah terancam seorang Rian Devano untuk bisa menjawarai kelas ini, Bang Bran? Ya, dengan melihat jarak seperti ini memang cukup sulit juga ya. Kalau Anindya Baskoro ini bisa stabil terus, mungkin cukup menyulitkan Rian untuk bisa mendekati. Tapi dengan masih banyaknya lap dan menit yang akan masih tersisa, masih ada kemungkinan juga untuk bisa maju untuk seorang Ryan. Karena Ryan sendiri udah dididik oleh bapaknya dengan keras, sehingga saya pikir juga dia punya semangat dan mental baja. Ya, kalau melihat dari penampilan seorang Rian Devano Ardiansyah, sepertinya masih ada peluang seorang Rian Devano akan menggeser ataupun lakukan overtake atas perjalanan Anindya Baskoro. Ini Bargun teman main dan juga teman latihan bareng di Yogyakarta. Tapi tentunya kalau udah race mereka akan mati-matian untuk berjuang untuk menjadi yang terdepan ya. Dan masih kita lihat Anindya Baskoro sebenarnya di awal perjalanan kurang diberuntungkan, di mana di Moto ke-1 hanya mampu finish di urutan keempat atau ketiga. Anindya Baskoro keempat ya, di posisi keempat. Jadi kalau Anindya Baskoro di Moto kedua saya tidak akan memimpin, tapi tentunya untuk posisi dari Rian Devano kalaupun mampu finish di urutan kedua tentunya poin tertinggi tetap poin tertinggi. Tapi seorang Rian Devano tidak akan begitu saja pasti. Tidak akan begitu saja memberikan tempat terbaik untuk rival-rivalnya. Biarpun dia adalah teman main, biarpun dia adalah teman latihan bersamanya di Yogyakarta sana ya. Dan kita lihat ada Anindya Baskoro yang masih cukup konsisten saat ini menjaga jarak amannya. Jarak rentangnya masih cukup aman. Dan tidak terlihat Rian Devano Ardiansyah. Apakah terlalu jauh? Apakah terlalu jauh Ayan? Dan kita lihat Anindya Baskoro semakin kencang saja. Semakin melesat saja Anindya Baskoro. Sementara itu di posisi ketiga ada Rizky Gemilang.
yang di awal perjalanan Moto ke-1 mampu finish di urutan kedua di belakang Ayan. Juga muncul Firdaus Fadli Mahendra, ada Alvin, M. Akram, Radel, Keanu, dan sepertinya saat ini seorang Firdaus Fadli Mahendra. Ini tidak seperti biasanya. Firdaus Fadli Mahendra itu biasanya kalau tampil di Yogyakarta, dia biasanya kalau nggak di posisi kedua, kadang-kadang dia berada di posisi terbaik. Kadang-kadang di depan seorang Ayan, kadang-kadang di depan seorang Anindya Baskoro. Nggak tahu apa yang terjadi dengan seorang Firdaus Fadli Mahendra. Saat ini apakah cuaca dari Bekasi sedikit beda dari Yogyakarta, atau justru atmosfernya? Karena munculnya juga saat ini momok-momok sekelas seorang Rizky Gemilang, dan juga munculnya seorang Alvin, M. Akram. Saat ini agak sedikit menggoyahkan mental ya, agak sedikit menggoyahkan mental. Di sini memang mental juara berbicara, mental juara berbicara. Dan apakah Anindya Baskoro yang justru saat ini akan mampu mendapatkan poin tertinggi 25 ataupun finish di urutan terdepan di perjalanan Moto kedua 65 cc novice, dikarenakan Rian Devano kali ini cukup jauh. Oh, sedikit terlihat sepertinya Rian berharap-harap cemas. Mentornya, papanya Irwan Adiansa belum bisa tersenyum sepertinya Bang Dian, karena seorang Ayan masih tertahan di posisi kedua. Wow. Dan tentunya satu catatan penting juga, di mana saat ini munculnya seorang Anindya Baskoro sepertinya sedikit memanaskan atmosfer pertarungan 65 novice. Dan loncat melesat luar biasa, belum terjadi pergeseran lagi Bang Frans, dan sirkuit semakin mengering. Seharusnya penampilan mereka saat ini semakin maksimal ya, dan kita berdoa semoga besok sirkuit masih tetap seperti ini ya Bang Frans ya, dan kita doakan juga besok tidak akan turun hujan. Iya, amin. Karena tentunya pastikan pertarungan yang kembali akan tersaji, kalaupun trek akan seperti ini, saya pastikan kita akan mendapatkan hiburan yang luar biasa Bang Bram. Iya. Ya. Tentunya untuk di Moto2 untuk besok ya akan banyak kejutan-kejutan saya lihat, karena kali ini pembalap-pembalap sudah kumpul semua, dan kami berharap para pembalap sendiri sangat semangat ya dengan adanya balapan ini, sehingga mereka terpacu akan terjadinya persaingan-persaingan yang ketat untuk besok, dan itu mungkin akan terjadi untuk besok. Iya. Dan yuk kita berdoa bersama semoga besok tidak akan turun hujan, sirkuit akan tetap kering, dan semua pembalap bisa tampil maksimal. Mereka bisa memberikan yang terbaik, bisa tampil all out ya. Bukan hanya mereka akan memenuhi ekspektasi dari mentor-mentornya aja, tapi juga mereka akan berikan hiburan tersendiri untuk kita yang sudah menunggu-nunggu penampilan dari idola-idola Anda. Pastikan besok Anda datang kembali ke layout sirkuit dari Grand Wisata Bekasi, ataupun Anda bisa pantengin lagi channel YouTube-nya VMX.id Indonesia, di mana pastikan Anda menjadi bagian dari gelaran spektakulernya dari pertarungan Indonesian Best Java Motocross Championship 2022, pertarungan besar para pembalap-pembalap papan atasnya Indonesia. Baik, sembari kita nikmati satu kenikmatan dari kopi tubruk gajah. Tubruk gajah mantap rasanya, sembari menghilangkan rasa kantuk Anda. Bang Bram, yuk bisa kita nikmati lagi kopi tubruk gajah, mantap rasanya, asik. Memang mantap rasanya, kayak ketubruk gajah bro. Dan sembari kita ikuti perkembangan dari pertarungannya
Anindya Baskoro dan juga Rian Devano Ardiansyah. Oh, semakin jauh sepertinya Bang Fran ya? Ya, semakin jauh. Agak menjauh. Agak menjauh. Oke, ataukah ada instruksi dari mentornya Ayan untuk bermain aman saja di posisi kedua? Karena dengan dia posisi kedua, tetap saja dia ada di podium. Iya, betul sekali. Karena mungkin sangat berisiko kalau terlalu memaksakan ya, betul, ya. Betul itu. Jadi seringkali terjadi di salah satu event itu demi di posisi terbaik, padahal poinnya aman. Ya. Tapi ini justru jadi bumerang. Dia mengalami accident hanya karena bernafsu di posisi pertama padahal poinnya sudah aman. Ya. Berarti selain untuk skill, di sini mentor juga harus bermain otak. Iya. Ya Bang Fran ya. Ini barangkali kalau dulu juga terjadi pada Bang Frans Tanujaya ya. Ya, betul Bang Adi. Jadi seorang pembalap pun harus benar-benar smart. Jangan cuma skill atau nafsu aja untuk di depan, tapi harus punya strategi. Kita pun harus ngelihat bahwa posisi kita di mana, ya harus mulai nge-pushnya di mana, gitu kan. Jadi pada saat start kah, atau di tengah-tengah kah, atau misalnya di akhir time-nya, gitu kan, di mana. Nah itu perlunya strategi buat pembalap. Bukan cuma asal ngegas aja, pole terus, karena kan tenaganya terbatas, gitu kan. Jadi kita benar-benar dalam waktu bermain waktu itu harus bermain strategi. Itulah pembalap itu perlu benar-benar smart di sana. Iya, terima kasih sekali Bang Frans Tanujaya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau, Bang Frans Tanujaya, legendanya dunia MX Indonesia yang banyak memberikan tips-tips untuk para pembalap, untuk para mekanik. Bagaimana sih kita mengatasi problem-problem di setiap momen-momen yang di situ membutuhkan kinerja otak kita. Bagaimana sih kita harus berpikir supaya bisa memperkecil resiko ataupun kita memperkecil persentase untuk accident dikarenakan satu kondisi cuaca, kondisi sirkuit, di mana justru di situ seperti yang saat ini terjadi pada seorang Rian Devano Ardiansyah. Ini kalaupun seorang Anindya Baskoro mampu finish di urutan pertama, kalau seorang Ayan atau Rian Devano Ardiansyah mampu finish di urutan kedua, yes! Akhirnya finish di urutan terbaik Anindya Baskoro, dan di urutan kedua apakah seorang Rian Devano Ardiansyah? Yes! Selamat Anindya Baskoro, Bas MX Yogyakarta. Luar biasa Anindya Baskoro dan Rian Devano Ardiansyah. Yuk.